Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dulur semua, alhamdulillah pagi ini insya Allah kita diberkahi, dilindungi dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap langkah kita insya Allah selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak berpanjang lebar, pagi ini saya kedatangan tamu sangat istimewa. Karena apa? Beliau sarjana kedokteran, dan tapi ternyata dia lebih banyak berkutat kepada dunia literasi. Beliau siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang Ihsanul Kamil tapi dipanggil Canun. Kang Canun. Waduh, luar biasa. Kenapa Kang Canun ini? Dulu tuh SMA ya kalau nggak salah. SMA itu ada, saya kan dari kecil itu biasanya dipanggil sebenarnya Ican. Oh Ican. Tapi Terus? waktu SMA itu ada juga Ihsan yang sama-sama dipanggil Ican gitu. Oh, gitu. Karena nama saya Ihsanun, ya udah dan katanya mulai ganti ya udah itu biar dibedakan jadi Canun aja udah. Gitu. Oh gitu. Ini jadi penulis itu sudah berapa buku ditulis? Ada 45 buku ditulis 45. Aduh, ditulis bareng-bareng, kolaborasi luar biasa ini. Ya. Kalau ini Ibu nama Fufu Elmat. Fufu Elmat. Ya, biasanya disebut Teh Fufu aja. Oh, ada Fufu, bagus juga namanya Teh Fufu. Sanes pupunya. Bukan pupu ya, sanes pupu kalau Sunda. Alhamdulillah. Nah, apakah sebagai penulis memang memiliki latar belakang akademis sebagai sarjana sastra, sarjana komunikasi atau ilmu budaya? Oh sama sekali enggak. Oh sama sekali enggak? Sama sekali enggak. Kalau Canun sebagai apa nih? Saya dulu kuliah di kedokteran. Tapi sekarang saya nggak koas gitu. Jadi hanya lulus sebagai sarjana kedokteran, udah selesai. Nggak dianggap murtad oleh teman-teman sejawat tuh. Ya justru itu kan pada saat itu kayaknya memurtadkan diri pada saat Memurtadkan diri ya. Dari awal sudah berniat memurtadkan diri. Iya, Atau betul. karena sarjana kedokteran waktu itu masuknya bukan keinginan sendiri, tapi bukan, justru dipaksa. karena keinginan saya sendiri. Oh, keinginan sendiri Tapi masuk memang kedokteran. pada saat itu saya masuk kedokteran itu bukan karena memang mau jadi dokter. Oh gitu. Betul. Saya dulu masih masa-masa pencarian. Jadi dulu saya pernah ATS selama 7 tahun. Wow, luar Di biasa ini. SMA itu adalah fase-fase saya benar-benar nyari Allah dan saya penasaran ruh itu apa. Jadi dulu saya penasaran antara kedokteran atau psikologi pada saat Oh gitu. Oh gitu ya. dan alhamdulillah saya terima di kedokteran untuk gitu. mencari tahu ruh itu apa dan Allah itu seperti apa gitu. Oh, untung nggak psikologi ya? Iya. Kenapa gitu? Nggak tanya. Ya kan dulu nggak keterima psikologinya. Oh gitu lah. Kedokterannya keterima. Tapi belajar juga psikologinya. Karena saya psikologi dan nggak praktek. Oh. Jadi saya nulis juga. Saya nulis juga gitu. Iya. Jadi oh gitu ya. Betul. Akhirnya menemukan sebagai apa bahan pertanyaan besar waktu itu. Pertanyaan besarnya alhamdulillah jadi semakin yakin bahwa ternyata kalau selama ini sebelumnya kan yang kebayang sama saya kan seolah-olah Allah mungkin tidak ada tanda kutip tidak ada perannya sama sekali ya. Tapi ketika gitu. mempelajari fisiologi tubuh itu masya Allah ya. Luar biasa Satu sel ya. tubuh kita itu sama dengan 1 triliun sel. Itu itu disitulah. orkestrasinya Betul. Muncul semuanya bahwa ini ciptaan Allah yang sangat luar biasa ya. Kalau Teh Fufu background akademisnya apa? Saya kebidanan, jadi bidan Kebidanan. waktu itu. Udah sempat praktek juga, udah sempat praktek jadi bidan juga. Cuman pas saat nikah resign. Oh gitu. Karena Udah. memang ketemunya itu kan memutuskan untuk nikah itu karena sama-sama pengen jadi penulis. Oh gitu. Jadi kami menerbitkan buku pertama itu saat akad nikah. Oh ya Allah. Launching buku pertama itu saat akad nikah, judulnya itu Subhanallah. Menikah Itu Mudah. Luar biasa. Jadi sekarang ngelahirin bukan bayi tapi Ya, bayi ngelahirin buku ya. buku, ya. Buku anak-anak bukan buku dewasa. Iya, buku anak dan juga Wah buku luar biasa keluarga. ini ya. Suka dukanya sebagai penulis gimana ini? Suka dukanya mungkin kalau sukanya seneng banget karena kalau misalkan untuk jadi penulis kan perlu terus belajar ya, jadi riset, baca gitu. buku, kemudian kalau buku anak kan perlu riset dengan buku luar segala macam. Kalau dukanya paling mungkin kalau misalkan ketemu sama yang misalkan ada beberapa pembaca yang misalkan kurang seret atau kurang sesuai, kemudian jadi komplain segala macam. Tapi ya nggak apa-apa juga kan, kita nggak bisa menyenangkan semua orang juga ya. Iya, betul. Kalau Canun gimana? Yang saya suka sebenarnya nulis 45 buku sampai sekarang, saya bahkan sampai sekarang belum beranggapan kalau menulis itu adalah passion saya justru. Oh gitu, sampai Betul. begitu ya? Iya, tapi Jadi masih di satu- mencari terus ya? Bukan, itu Bukan? juga. Tapi karena memang di satu sisi lain yang lebih saya suka dari aktivitas menulis itu kan aktivitas menulis itu kayak semacam tanda kutip bungkusnya ya. Tapi core dari intinya itu adalah sharing. Oh Nah, ya. jadi sharingnya itu yang memang saya senang dalam bentuk misalkan mungkin kita ngobrol atau seminar ataupun
misalkan nulis buku itu yang sebetulnya paling saya senengin, jadi sukanya itu adalah ketika bisa membantu orang lain jadi bertumbuh jadi lebih baik gitu. Ketika Allah pilih jadi wasilah kebaikan buat orang lain itu Masya Allah banget. Nah, ini kan kolaborasi ya. Apakah ada job desk tertentu yang menjadi pola atau formula menulis kolaborasi gimana? Kalau misalkan untuk kayak job desk kayak gitu sih mengalir aja sebenarnya. Kadang misalkan yang konseptor utamanya misalkan Kang Canun, kalau saya lebih ke kayak editingnya kemudian saya rapihkan gitu, kayak misalkan beberapa kata yang kurang sesuai terus diperbaiki supaya lebih enak aja dibacanya kayak gitu. Atau kadang juga saya yang punya konsep nanti Kang Canun sempurnakan. Jadi berdua gitu aja saling ngisi gitu, saling ngisi kekosongan dari buku itu sendiri sehingga tercapai gitu pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kalau gitu barangkali ada tips and trick ya untuk calon-calon penulis yang berpasangan kayak semacam itu. Iya. Gimana Canun? Yang pasti selalu punya, yang paling penting itu adalah miliki dulu niat utamanya apa gitu. Gitu. Karena dalam setiap buku kan kita pasti perlu punya pesan utama yang mau disampaikan itu apa. Seperti contoh misalkan buku Rumah Tangga Surga ini yang kami bikin ini pada dasarnya kami buat karena banyak sekali suami istri yang kami lihat itu tinggal serumah tapi belum tentu satu hati. Iya. Nah, karena kami melihat banyak fenomena seperti itu, kami pengen bantu dan alhamdulillah jadilah lahirnya buku ini. Jadi kalau misalkan kita melihat buku ini, misalkan niatnya adalah karena ingin helping others, pengen membantu orang lain, maka nanti insya Allah bisa jadi sebuah hasil karya yang bermanfaat buat banyak orang. Kurang lebih jadi fokusinnya di niat kita aja dulu. Gitu. Respon dari pembaca atau readers dari buku ini gimana ini? Apakah ada sesuai dengan harapan, artinya orang-orang yang tinggal satu atap tapi nggak satu hati kemudian menemukan isinya di sini sebagai semacam resep ya untuk menyatukan hati. Alhamdulillah izin Allah gitu. Jadi waktu ini kan pertama tapi 2015 ya. Dari 2015 sampai sekarang banyak banget testimoni masuk. Misalkan selama 8 tahun nikah kami ngerasa kayak gini dan tiba-tiba aha gitu. Udah dapat aha-nya. Ada yang sempat kami sudah 20 tahun menikah, 17 tahun terakhir kami sama sekali tidak pernah merasakan cinta dan kami tiba-tiba dapat aha gitu. Ada juga dan yang lumayan membantu juga, yang lumayan kami syukuri juga adalah ketika untuk yang baru mau nikah ya. Atau yang baru nikah jadi mumpung belum terjebak terlalu besar ke dalam jurang-jurang yang seperti itu, jadi bisa diprevensi juga, itu alhamdulillah banyak banget yang disukai. Ternyata bagian-bagian apa tuh yang apa ya ditemukan oleh pembaca sebagai ahanya ini? Biasanya sih yang paling sering adalah konflik-konflik itu yang berasal dari boleh jadi ada beberapa kayak ganjalan emosi di masa lalu yang belum selesai kayak gitu, sehingga munculnya saat pernikahan kayak gitu. Nah, makanya kalau di sini tuh ngebahas tentang itu, tentang boleh jadi kita masih menyimpan ganjalan-ganjalan emosi yang tidak seharusnya ada kayak gitu, terus diperbaiki bareng-bareng seperti itu. Kalau di buku Rumah Tangga Surga, alhamdulillah udah lebih dari 20.000 eksemplar bacaannya. 20.000? Iya. Ya Allah, bestseller dong ya. Iya. Dalam berapa lama itu? Itu berarti udah mau 4 tahunan ya ini. 4 tahun. Pakai ini juga ini sebagai bahan referensi untuk ngisi apa ya, semacam parenting atau wedding consultant apa ya? Iya, marriage consultant. Marriage consultant. Gitu juga dibawa ke situ-situ. Iya, betul. Alhamdulillah luar biasa ya. Oke, terima kasih banyak, kita lah bertemu dan bincang-bincang ya pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedepannya bisa lebih banyak lagi produksi buku yang berkualitas. Ini ke depan apa yang sudah dalam rancangan buku-buku yang akan ditulis? Ya, untuk kedepannya ada beberapa buku pernikahan, ada insya Allah juga buku parenting, dan juga yang banyak itu adalah buku anak. Insya Allah di tahun depan kurang lebih ada 20 buku yang akan launching. Alhamdulillah. Jadi insya Allah emang agendanya setiap tahun. Setiap bulan. Setiap bulan launching buku gitu. Launching minimal 1 buku kayak gitu. Alhamdulillah. Ini anak sudah berapa nih? Anak alhamdulillah udah 3 semua. Ini dia nih. Ayo, ini siapa nih? Ini Awi berdiri. Ayo. Halo. Assalamualaikum. 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 Namanya siapa? Namanya Awim. Ini yang kedua. Oh iya, yang kedua. Ada berapa? 3 apa 2? Ada 3. Oh, rencana berapa? 45? Masya Allah.
Biar kayak bukunya ini. Kalau Bandungnya di mana? Di daerah Dago, di daerah Tubagus Ismail. Tubagus Ismail, daerah Dago, dekat Dago. Oh, dekat Dago. Oke. Ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bestseller semuanya dan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu para dulur, alhamdulillah kita sudah ketemu Teh Fufu dan Kang Canun. Nah, mereka luar biasa, pasangan yang produktif menulis buku, mudah-mudahan juga produktif membuat anak. Sehingga melahirkan generasi-generasi literasi untuk masa depan, sehingga Indonesia penuh dengan kreativitas anak-anak muda sebagai aset bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.